Mengutip CNBC Internasional Sabtu 1 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengenakan tarif impor 25% atas barang-barang dari Meksiko dan Kanada, serta pengenaan tarif 10% atas barang impor dari Cina. Sementara itu, sumber daya energi dari Kanada dikenakan tarif 10%. Alasan Presiden Trump mengenakan tarif tinggi kepada Meksiko, Kanada, dan Cina ini adalah karena masalah imigrasi dan perdagangan narkoba jenis fentanyl. Melalui pengenaan tarif tinggi ini, Trump ingin agar Meksiko, Kanada, dan Cina mengendalikan banjir imigran yang masuk ke Amerika dan juga mengendalikan penyeludupan narkoba ke Amerika melalui Meksiko dan Kanada. Saudara, terlepas dari benar tidaknya alasan Presiden Trump ini, namun Trump sudah sejak periode yang pertama lalu menggunakan tarif sebagai alat untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik dengan mitra dagang Amerika. Trump menggunakan tarif untuk melindungi industri dalam negeri Amerika dan dari persaingan asing dan mendapatkan pendapatan negara yang lebih baik. Pada umumnya, setiap negara menggunakan berbagai cara untuk melindungi industri dalam negerinya, untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara lain. Negara-negara yang lemah, yang tak mampu melindungi kepentingan nasionalnya, tentu sangat dirugikan karena hal ini. Tetapi begitulah realitas yang terjadi di dunia ini. Demikian juga dengan Indonesia. Jika Indonesia tidak mampu melindungi kepentingan ekonominya, maka akan sangat dirugikan sikap standar ganda negara-negara yang besar ini. Baru-baru ini, saat Presiden Prabowo berkunjung ke India, India juga meminta agar Indonesia menyeimbangkan trade balance Indonesia-India. India memprotes Indonesia atas surplus perdagangan Indonesia tahun 2023 dengan India sebesar 1,12 miliar US dollar atau sekitar 16,8 triliun rupiah. Jumlah surplus perdagangan Indonesia-India yang sebesar 16,8 triliun rupiah ini sebenarnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan defisit perdagangan Indonesia-Cina tahun 2023 yang sebesar 8,8 miliar US dollar atau sekitar 132 triliun rupiah. Pabrik-pabrik di Indonesia banyak yang tutup. PHK bertebaran di banyak daerah akibat dari serbuan barang murah dari Cina. Penerapan kuota impor, lisensi impor yang diterapkan pemerintah ternyata tidak mampu melindungi industri dalam negeri dan mencegah maraknya PHK akibat serbuan barang murah dari Cina ini. Ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah di satu sektor dengan sektor lainnya turut menambah kesulitan dalam mengatasi serbuan barang murah dari Cina. Apa yang dilakukan Presiden Trump serasa membuat cemburu banyak negara. Betapa tidak, Amerika begitu kuat dan percaya diri dalam melindungi industri dalam negeri dan kepentingan nasionalnya dari perdagangan yang dirasa merugikan negaranya. Lembaga seperti World Trade Organization (WTO) yang biasanya bersikap garang juga tidak berdaya di hadapan Amerika ketika Amerika melakukan proteksionisme. Defisit perdagangan Indonesia-Cina 132 triliun rupiah dan banyaknya barang murah dari Cina yang masuk ke Indonesia
itu merupakan tanda bahwa pemerintah sangat kesulitan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional ini dari praktek perdagangan yang merugikan ternyata bukan saja dalam sektor industri, tetapi juga termasuk dalam hal komoditas pangan. Setelah krisis ekonomi tahun 1998, IMF melalui a letter of intent memaksa Indonesia untuk membuka sektor pangannya. Sejak saat itu, pangan impor membanjiri Indonesia hingga saat ini. Total impor 7 bahan pangan utama dari tahun 2000 sampai dengan 2017 yang lalu dapat kita lihat bahwa pada tahun 2000 10,7 juta ton impor kita. Kemudian pada tahun 2005 itu 8,3 juta ton. Kemudian pada 2010 kembali naik menjadi 10,9 juta ton. Pada tahun 2015 naik lagi menjadi 22,9 juta ton. Dan pada tahun 2017 impor 7 komoditas pangan utama kita mencapai rekor yaitu 25,2 juta ton. Jumlah ini tentu jumlah yang sangat banyak untuk sebuah negara yang dikatakan sebagai negara agraris. Bahan pangan kita saat ini disusun oleh 2 komoditas, yaitu beras dan gandum. Mari kita lihat data terkait beras secara lebih jauh. Berdasarkan data Susenas pada September 2022, 98,35% rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi beras. Artinya, beras adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Konsumsi beras per kapita di Indonesia mencapai 124 kg per kapita per tahun. Lebih tinggi dari Cina 60 kg, Jepang 50 kg, Korea 40 kg, Thailand dan Malaysia 80 kg. Sebagai sebuah komoditas pangan pokok, menjadi tidak pas, menjadi tidak cocok dan berbahaya jika Indonesia menjadi negara pengimpor beras setiap tahunnya. Jika kita lihat data Badan Pusat Statistik BPS tentang produksi beras Indonesia, baik dalam bentuk gabah kering giling maupun produksi untuk pangan dalam 4 tahun terakhir 2020 sampai dengan 2024, maka produksi gabah kering giling flat pada angka 53 sampai 54 juta ton per tahun. Kemudian produksi beras untuk pangan juga flat pada angka 31 juta ton per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada upaya yang berarti atau yang fundamental yang dilakukan dalam meningkatkan produksi beras nasional. Kembali kalau kita lihat data Badan Pusat Statistik BPS tentang luas lahan panen padi dalam 4 tahun terakhir 2021 sampai 2024, tampak bahwa luas lahan panen padi juga flat pada angka 10 jutaan hektar. Tidak ada penambahan luas lahan panen padi dalam 4 tahun terakhir. Itu menunjukkan bahwa ekstensifikasi dengan pembukaan lahan baru melalui food estate terbukti gagal dalam menambah luas lahan panen padi. Kemudian, kalau kita lihat data Badan Pusat Statistik tentang
produktivitas padi dalam 4 tahun terakhir 2020 sampai 2024 juga flat pada angka 52 kuintal per hektar. Artinya, dalam hal intensifikasi juga tidak ada tindakan berarti yang dilakukan yang dapat meningkatkan produktivitas padi. Hal ini seperti mengamini pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan bahwa varietas padi yang ditanam petani saat ini adalah varietas yang dibuat 20 tahun yang lalu. Tidak ada varietas padi yang baru. Belum lagi soal kelangkaan dan mahalnya pupuk, saluran irigasi yang tidak terpelihara, semuanya itu membuat produktivitas padi per hektarnya menjadi flat atau tidak ada peningkatan. Jika jumlah produksi beras untuk pangan yang flat pada angka 31 juta ton per tahun kita bandingkan dengan jumlah konsumsi beras per tahun adalah 30,34 juta ton per tahun, maka tampak bahwa angkanya sangat berimpit. Angka antara produksi dan konsumsi sangat berimpit. Itu sebabnya Indonesia relatif menjadi negara pengimpor beras setiap tahunnya. Dan pada tahun politik, tahun pemilihan seperti tahun 2024 yang lalu, Presiden Jokowi melakukan impor beras dalam jumlah yang sangat tinggi, yaitu 4,52 juta ton. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa selain beras, pangan kita saat ini juga disusun oleh komoditas gandum. Berdasarkan laporan yang dirilis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dianalisis secara detail oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 lalu Indonesia mengimpor gandum sebanyak 10,58 ribu ton. Impor ini sangat tinggi dan digunakan terutama untuk tepung terigu dan pakan ternak. Sebagian besar impor gandum ini disalurkan ke PT Bogasari Flour Mills. Dengan jumlah impor yang sangat banyak ini, Indonesia menjadi pengimpor gandum terbesar di dunia. Impor gandum Indonesia pada tahun 2023 lalu terutama berasal dari Australia, yaitu sejumlah 4.240 ton. Penjelasan tersebut merupakan gambaran bahwa Indonesia sebenarnya tidak berdaulat dalam bidang pangan. Produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Akhirnya, Indonesia sangat bergantung pada impor pangan. Ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan sebenarnya tidak hanya pada komoditas pangan beras dan gandum saja. Ketergantungan Indonesia terhadap impor juga pada komoditas pangan utama lainnya. Mengutip Profesor Dwi Andreas, guru besar Fakultas Pertanian IPB, bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2000 sampai dengan 2017, jumlah impor 7 komoditas pangan utama adalah seperti pada tabel yang ditampilkan. Pada tahun 2000, impor 7 komoditas pangan utama sebanyak 10,7 juta ton. Kemudian pada 2005 turun menjadi 8,3 juta ton. Pada tahun 2010 kembali naik menjadi 10,9 juta ton. Pada tahun 2015
semakin naik lagi menjadi 22,9 juta ton. Dan pada tahun 2017 menjadi semakin tinggi lagi menjadi 25,2 juta ton impor 7 komoditas pangan utama kita. Artinya, makanan yang ada di piring kita setiap hari umumnya adalah berasal dari impor. Berkaitan dengan penjelasan tersebut bahwa Indonesia tidak berdaulat dalam bidang pangan, ada dua pandangan Poltaknews. Yang pertama, perlu komitmen yang tinggi dan berkesinambungan dari pemerintah. Jika Presiden Prabowo, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, jika benar-benar serius ingin menyetop impor beras, kedelai, dan jagung pada tahun 2025 ini, maka ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Jika PR-PR itu tidak dilakukan, maka pernyataan pemerintah itu akan tinggal hanya sebagai pernyataan yang menarik sensasi saja. Negara Indonesia yang luas, yang tanahnya subur, seolah-olah tidak ada artinya jika dihadapkan dengan data impor pangan Indonesia yang tinggi seperti yang disampaikan tadi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dan berkesinambungan dari pemerintah dalam mengatasi masalah ketergantungan pangan pada impor ini. Tanpa komitmen yang tinggi dan berkesinambungan dari pemerintah, maka kedaulatan pangan hanya akan merupakan mimpi kosong belaka. Secara khusus dalam hal ketergantungan terhadap impor gandum, Poltaknews berpandangan kondisi 100% impor gandum dalam jumlah yang sangat banyak ini terasa sangat mengkhawatirkan. Indonesia negara yang tidak menanam gandum, tetapi mengimpor dan mengkonsumsi bahan pangan dari gandum dalam jumlah yang sangat banyak. Poltaknews berpendapat bahwa pemerintah hendaknya mencegah ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan gandum ini. Pemerintah hendaknya mendorong industri nasional berbasis pada komoditi yang terdapat di Indonesia. Dengan demikian, program hilirisasi dan industrialisasi komoditi pangan yang digembar-gemborkan pemerintah dapat sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Kedua, harga sebagai paradigma baru dan kunci kedaulatan pangan. Dalam pandangan Poltaknews, jika pemerintah sungguh-sungguh berkomitmen dalam menyetop impor bahan pangan beras, kedelai, dan jagung pada tahun 2025 ini, dan juga serius berkomitmen dalam membangun hilirisasi dan industrialisasi komoditas pangan guna mencapai kedaulatan pangan, maka pemerintah hendaknya menjadikan harga di tingkat petani sebagai kuncinya. Harga sebagai kunci ini hendaknya menjadi paradigma baru bagi pemerintah dalam mengatasi ketergantungan terhadap impor dan membangun hilirisasi dan industrialisasi pangan dalam mencapai kedaulatan pangan. Pertanyaannya, apakah pemerintah berani menetapkan harga pembelian pemerintah HPP yang menguntungkan petani? Jika ada selisih harga pembelian pemerintah dengan fakta di lapangan, apakah pemerintah berani menanggung selisihnya? Tanpa harga pembelian pemerintah yang layak, Poltaknews berpandangan bahwa semua pernyataan
dan semua upaya yang dilakukan akan berakhir dengan kegagalan. Mengapa? Karena tidak akan ada petani yang tertarik untuk menanam komoditas pangan kalau petani akan rugi jika menanamnya. Penetapan harga pembelian pemerintah HPP Rp6.500 tahun 2025 ini masih jauh dari layak, masih jauh dari menguntungkan petani. Harga HPP Rp6.500 ini mengindikasikan belum ada perubahan paradigma pada pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Karena harga yang menguntungkan petani itu ada pada kisaran HPP 7.000 sampai dengan Rp8.000. Keberhasilan negara-negara lain dalam membangun kedaulatan pangannya dan dalam mensejahterakan petaninya adalah karena pemerintahnya berani menetapkan harga pembelian pemerintah HPP yang menguntungkan bagi petani. Harga ini menjadi paradigma pokok bagi pemerintah-pemerintah di negara lain. Sebagai contoh, paralel dengan komoditi beras, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2023 lalu menetapkan harga pembelian pemerintah HPP pada tingkat petani untuk komoditi kedelai adalah Rp55.000. Dan jika ada selisih antara HPP yang Rp55.000 tersebut dengan fakta harga di lapangan, maka pemerintah Korea Selatan akan menanggung selisihnya. Dengan cara ini, Korea Selatan berhasil mencapai kedaulatan pangan di komoditi kedelai. Sungguh ironis sekali, penetapan harga pembelian pemerintah HPP yang menguntungkan petani ini di Indonesia belum pernah terjadi mulai dari Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan 2025 ini. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika kita ingin mencapai kedaulatan pangan. Demikian saudara dari saya Poltak Panggabean. Terima kasih.